Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam Kita baca hadis malam ini, alaika. hadis yang ke-71. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Thurayyata Ibn Ma'badin Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama allimus sabiyya as-salata ibna sab'i sinina wadribuhu alaiha ibna 10 hadithu hasanin rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Artinya dari Imam Abu Thurayyah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah anak kalian salat saat umur 7 tahun dan pukullah dia saat umur 10 tahun. Hadis hasan, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis hasan. Sampailah kita malam ini pada hadis yang ke-71 dari rangkuman kitab Kutubul Falihin yang telah dirangkum oleh guru kita tercinta Sayyidul Walid Murabbi Arwahina Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat. Hadis yang ke-71 dari seorang sahabat yang bernama Imam Abi Thurayyah, lagap daripada nama beliau yang sesungguhnya Saburah bin Ma'bad Al-Juhani, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis malam ini, dan beliau juga salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis yang lain. Jumlah hadis yang telah dibawa oleh beliau kurang lebih 19 hadis. Ulama mengungkapkan beliau salah seorang sahabat yang panjang umurnya, meninggal pada zaman khilafah Muawiyah. Semoga Allah meridai Imam Abi Thurayyah bin Ma'bad Al-Juhani dan semoga kita mendapatkan barokahnya, amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasannya Rasul telah bersabda, alimus sabiyya, ajarkan anak-anak kita, laki atau perempuan, pastinya sebelum sampai mereka pada usia balik. Ajarkan anak-anak kita ketika mereka masih berawal umur ibna sab'i sinin, umurnya masih 7 tahun. Wadribuhu, ajarkan anak-anak kita untuk mengetahui as-shalah ibna sab'i sinin ketika mereka usia 7 tahun. Wadribuhu alaiha ibna 10, lalu pukullah anak-anak itu pada usia ke-10 tahun daripada umurnya ketika dia meninggalkan salat. Hadis hasan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis malam ini berbicara tentang perhatian orang tua kepada anaknya di dalam suatu hal yang sangat penting, yaitu salat. Betul? Kita lihat bagaimana bahasa hadis, ajarkan anak-anak kalian untuk mengetahui tentang sholat. Ajak, ikut bersama kalian sholat ketika sampai usia mereka 7 tahun. Masuk 7 tahun, ajarkan mereka sholat, ajak mereka ikut sholat bersama kita. Kita lihat bagaimana standar umur yang digaris oleh Rasulullah, usia 7 tahun. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan usia 7 tahun? Ayo ajak sholat. Karena biasanya anak-anak kecil itu kalau sudah sampai usia 7 tahun dia mulai mengerti. Biasanya begitu.
Dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa mengenal mana kanan, mana kiri, mana baik, mana buruk. Itu disebut dalam ilmu fikih sampai pada usia tamyiz. Anak yang usia 7 tahun ini biasanya sudah mulai mengerti. Dia lihat bapaknya sholat, lihat ibunya sholat. Oleh karena itu Rasul menghimbau kepada kita, ajak mereka ikut sholat supaya mereka terbiasa. Semenjak usianya 7 tahun sudah kenal sholat, sudah bisa sholat, sudah mengerti Fatihah. 7, 8, 9 tahun balik umurnya, dia sudah tidak asing lagi untuk melaksanakan sholat. Betul. Ada lagi standar umur dari baginda Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Imam Abu Dawud. Idza arafa yaminuhu min shimalihi famuruhu bis shalah. Anak itu kalau sudah tahu mana kanan, mana kiri, sudah ngerti, maka suruhlah anak-anak itu untuk sholat. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang 7 tahun dia mulai kenal sholat. 8 tahun sudah mulai bisa menghafal juz amma. Tapi berbeda dengan zaman dahulu. Umur 7 tahun, bahkan 6 tahun. Imam Syafi'i pada usia 6 tahun sudah menghafal Al-Quran. 30 juz di luar kepala. Usianya masih 6 tahun. Lalu dikatakan dalam hadis Rasul bersabda, wadribuhu alaiha. Lalu pukullah dia. Ibna Ashrin, pukullah dia ketika dia teledor meninggalkan sholat, sementara umurnya sudah 10 tahun. Dari 7 tahun diajak, hukumnya sunnah. Bagus kalau dia sholat, kita ajarin wudhu. Lalu dia sholat, pahalanya buat kita. Tapi tidak wajib bagi dia melaksanakannya. Kalau dia mengerjakannya, bagus pahala untuk orang tua. Tapi kalau sudah 9 tahun, sudah mulai balik agil, maka hukum taklif sudah wajib buat dia melaksanakannya. Kalau dia tidak juga melaksanakannya, Rasul suruh kita memberi teguran dengan pukulan. Pukulan yang bagaimana? Pukulan darban ghaira mubarrah. Pukulan yang tidak melukai dia. Pukulan yang tidak membuat dia luka. Bi an la yasilu daman wala yuksiru idhaman. Jangan sampai kulitnya lecet, apalagi berdarah, apalagi patah tulangnya. Jangan sampai kita pukul anak kita untuk sholat sampai membuat anak itu memar dan ketakutan. Nah, ini salah. Jadi pukulan di sini pukulan li ta'dib pada usia 10 tahun. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi menyuruh kita dan mengajarkan kepada kita untuk mengajak anak-anak kita sholat dari mulai usia 7 tahun. Betul? Kalau dia nggak sholat pada usia 10 tahun, pukul. Perlu satu hal yang kita harus tahu. Anak kita itu punya hak. Anak kita punya hak yang harus orang tua melaksanakan hak anak-anaknya. Di antara hak anak-anak kita, orang muslim punya kewajiban mengajak anaknya sholat. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Itu hak anak ada. Inna liwaladika alaika haqqan. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasul pernah suruh sahabat memberitahu kepadanya, sesungguhnya anakmu itu punya hak alaika, atasmu yang harus kamu tunaikan. Kalau hadis ini malam ini kita tahu berarti nyuruh anak sholat hukumnya wajib, bukan hanya keluar dari lisannya Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan perintah dari Allah dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Suruhlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Kami tidak meminta rizki kepadamu wahai hamba, nahnu narzuquk, kami yang kasih rizki kepadamu. Wal 'aqibatu littaqwa,
akibat yang baik khusus didapat bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ibu bapak yang belum punya anak, mudah-mudahan ditakdir sama Allah punya anak soleh soleha. Tapi ketika kita punya anak itu amanah, tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Bapak ditanya sama Allah, bagaimana tanggung jawab kamu kepada anakmu, kepada istrimu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diletakkan suatu riwayat hadis, inna awwala ma yata'allagu birrajuli yaumal qiyamati ahluh wa waladuh. Nanti di hari kiamat, hal yang pertama menggelayut di tubuh kita di hari kiamat, menggantung di tubuh kita urusan istri dan anak kita. Fayagifuna baina yaday rabbih. Kita di stop, disidang sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara urusan mereka. Fayaqulu ya Rabbana, mereka teriak-teriak di hari kiamat. Anak kita teriak-teriak, ya Rabb, khudh lana min haqqina minhu. Ya Allah, dia jangan dimasukin surga dulu. Kami minta bagian haknya kami sebagai anaknya dari dia. Dulu di dunia ma'ullimna ma najhal. Kita nggak pernah diajarin hal apapun dalam soal ibadah. Wa yut'imunal haram. Yang dikasih kepada kita makanan-makanan haram. Kami nggak sholat, kami makan haram. Wa nahnu la na'lam. Sementara kami tidak tahu hukumnya ya Rabb. Fagtassa lahu minhu. Akhirnya ditahan, nggak jadi masuk surga, diambil bagiannya, dibagi rata bersama mereka. Nggak jadi masuk surga karena dulu di dunia bapaknya nggak ngajak anaknya untuk sholat. Dia asik 5 waktu sholat di masjid, anaknya nggak sholat, dia nggak peduli. Ini dosa besar, saudara. Dalam suatu riwayat hadis, baginda Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, la yulqallaha ahadun bidambin a'zama min jahalati ahli. Seorang itu tidak meninggal dunia bawa dosa yang paling besar, melebihi besarnya dosa seorang bapak yang membiarkan istrinya bodoh, anaknya bodoh, nggak ngerti ilmu agama, nggak ngerti sholat, nggak ngerti wudhu, nggak ngerti yang namanya puasa yang benar bagaimana. Ini dosa yang terbesar dibawa oleh orang yang menjadi kepala rumah tangga. Na'udzubillahimin. Ada bapak, ibu kerja dari pagi sampai sore. Anaknya ditaruh sama pembantu. Pas sore dia pulang tanya, anak saya tadi dikasih makan? Kasih. Tidur dia? Tidur. Nggak ditanya, sholat zuhur nggak? Asar nggak? Ada lagi kerja dari pagi sampai larut malam balik. Anak-anaknya sudah tidur. Dia tanya istrinya, tadi anak kita makan apa? PR dikerjakan apa tidak? Jangan sampai tidak, itu penting. Itu mendukung kesuksesan dia. Nanti dia bisa dapat ranking, pekerjaan yang bagus. Kenapa? Karena dia rajin belajar. Tapi sedikit pun nggak ditanya, apakah anak kita tadi sholat maghrib? Apakah anak kita tadi sholat isya? Ini zaman saudara terjadi. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Seorang ibu sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan urusannya masing-masing. Anaknya nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, nggak ngerti sholat. Na'udzubillahimin. Terjadi apa tidak? Ya'ti dalam kitab Tazkiratul Mustafa yang dikarang Habib Abu Bakar masyhur, Abu Bakar Habib Attas Al-Habsyi, meletakkan satu hadis, sayati ala nasi zamanun la an yurabbi fihi jarwan khairun lahu min an yu'addiba lahu waladan. Akan datang kata Nabi zaman orang lebih senang ngurusin anak binatang. Piara kucing, piara anjing, piara ayam, piara bebek, burung dara. Dia lebih senang miara binatang daripada ngurusin anaknya sendiri. Sore dia cari ayamnya. Sore dia cari bebeknya. Pagi melek mata ngempanin burungnya. Kasih makan burungnya satu-satu. Duduk baca koran. Sang ibu buka handphone. Anaknya jam 8 pagi masih molor. Ada nggak begitu? Ada nggak?
Itu zaman sekarang. Nauzubillahimin. Kita lihat orang-orang tua zaman dahulu di Hadramaut, di Tarim terlebih khusus, anak-anak kecil itu nggak dikasih makan sama ibunya habis isya, nggak. Buru-buru ditidurin. Nanti jam 1 malam, jam 1 pagi dibangunin, dikasih roti, dikasih makan. Dari mulai kecil sampai usia 10 tahun, setiap jam 1 pagi atau jam 1 malam bangun untuk makan. Dari 10 tahun sampai 20 tahun, itu anak mikir, tengah malam bangun, rugi kalau buat makan, dipakai buat sujud, pakai buat tahajud, sampai meninggal dunia, mereka nggak pernah ketinggalan tahajud, nggak pernah ketinggalan ibadah sunnah, apalagi yang wajib. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak itu tergantung kita. Ente suka berburu, anak ente bakal suka berburu. Betul? Kita suka mencuri, anak kita jadi raja copet. Suka nipu, anak kita jadi raja tipu. Kita suka sholat, anak kita jadi doyan sholat. Amin. Ma min mauludin yuladu illa wa yuladu alal fitrah. Anak itu tergantung bagaimana orang tua. Imma ayyuhawidani, au yunasirani, au yumajisani. Mau dimasukin Islam, mau masukin Yahudi, Nasrani, urusan dari bapaknya. Dia suci. Ibu bapak, orang yang paling sayang sama anak siapa kalau bukan bapak dan ibunya? Betul? Betul? Ente jalan, anak ente lihat ada duri, anak ente nggak sadar, buru-buru ente angkat. Kenapa? Sayang sama anak. Betul? Anak ente main api, ente tarik, jangan main api. Kenapa? Takut terbakar. Ini masih di dunia. Tapi ketika kita menyepelekan sholat, seakan-akan kita menyiramkan bensin kepada anak kita. Apinya bukan api dunia, apinya nanti di hari kiamat. Nauzubillahi min zalik. Ibu bapak, kenapa Nabi suruh kita ini, suruh anak-anak sholat? Karena sholat itu ibadah yang paling penting. Kalau orang rajin sholat, rumahnya berkah, orang-orangnya juga berkah. Selamat dunia, selamat akhirat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar, kalau orang betul-betul menjaga sholatnya. Apalagi dengan khusyuk, apalagi dengan berjamaah. Amin. Tuh. Karena celaka yang paling bahaya yang muncul disebabkan orang yang tidak sholat. Bukan kita saja yang terkena apesnya. Orang dekat sama kita karena apes gara-gara kita tidak sholat. Inna syarra tarikis shalah yata'adda ila 70 baitan min jilanihil bala. Dalam kitab Majmu' Arba Rasail Hammah. Kadang Sayyid Ahmad Zain Dahlan. Kejahatan malapetaka yang Allah tumpahkan gara-gara satu muslim yang tidak sholat. 70 tetangga rumahnya kena. Gara-gara satu muslim yang tidak sholat. Na'udzubillahimin. Dulu ada ulama namanya Sa'id Ibnul Musayyib. Dia sholat setiap malam. Anaknya dekat kepada beliau tanya, wahai abah, kenapa bah tiap malam sholat terus? Qala la azidanna fi sholati raja'an an yahfadhakallah. Saya akan terus tambahkan sholat. Wahai anakku, semoga kamu dijaga sama Allah SWT. Ini bapak tidak ngajak anaknya ayo sholat, tapi dia sudah jadi contoh. Kalau bapak ngajak anaknya sholat, dia yang nggak sholat, kira-kira berhasil apa tidak? Berhasil apa tidak? Nggak bakal berhasil. Kita sebagai orang tua contohkan kepada anak-anak kita bahwa kita orang yang senantiasa menjaga sholat. Insya Allah anak kita melihat dakwah hal kita, mereka akan tergugah hatinya untuk ikut sholat bersama kita. Dan yang terakhir, jangan pernah tinggalkan doanya Nabi Allah Ibrahim. Yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan saya orang yang menjaga sholat. Demikian juga anak cucu keturunan saya. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doaku. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, itulah penjabaran
daripada hadis malam ini, hadis yang ke-71. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.